Mendagri Tito Karnavian usulkan ratusan ribu baju reject batal ekspor dikirim untuk korban bencana di Sumatera. Ya, Presiden Prabowo merestui usulan Tito. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana. Tito juga menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang itu. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan Pak. Nah itu dari dua perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari dua instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu ya, Menteri Keuangan, Direktur PPN-nya juga minta dihapus. Iya. Iya. Dan pengalaman COVID ditagih. Ya oke, dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi ya. Berarti Kemendagri Pak, kami Kemendagri yang menerima bertanggung jawab Pak. Bertanggung jawab ya. Jangan langsung menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total 268 miliar rupiah yang terdiri dari 60 miliar rupiah untuk 3 provinsi serta 208 miliar rupiah untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Presiden Prabowo menyentil para pejabat yang hobi foto-foto di lokasi bencana. Presiden juga melarang para pembantunya menjadikan rakyat sebagai objek wisata bencana. Presiden Prabowo Subianto menegur keras para pembantunya agar tidak menjadikan bencana sebagai ajang cari panggung. Tak hanya itu, dengan tegas Presiden menyentil para pejabat agar tak datang ke bencana Aceh dan Sumatera hanya untuk berfoto-foto semata. Kehadiran para pejabat ke lokasi bencana harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak, bukan justru malah jadi wisata bencana. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon, ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Presiden mengingatkan para pejabat yang hadir ke lokasi bencana harus terkait dengan portofolio atau tugas terkait. Prabowo tak ingin rakyat dijadikan objek wisata bencana melalui foto-foto para pejabat. Tim Liputan iNews melaporkan. Personel SAR Batalion A pelopor bersama warga membangun perahu darurat di Desa Parjali Hutan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Di tengah keterbatasan akibat rusaknya akses penyeberangan sungai, personil SAR bersama dengan warga bahu-membahu membangun perahu darurat yang digunakan sebagai sarana penyeberangan sementara di aliran sungai Pinang Sori dan Sungai Lumut Parja Lihotan. Tak hanya membangun perahu darurat, personil SAR juga melakukan penyeberangan warga menggunakan perahu darurat dan perahu karet guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di tengah kondisi darurat. Diketahui sungai tersebut menjadi urat nadi penghubung antara Dusun 6 dan Dusun 7 yang selama ini menjadi aktivitas vital masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan hingga sosial warga. Korban meninggal banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih terus bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 16 Desember 2025, korban meninggal dunia di 3 provinsi menjadi 1.053 jiwa, korban hilang 200 orang, dan korban luka 7.000 orang. Banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. Sementara itu, Kejaksaan Agung Sugeng Rianta akan meminta pertanggungjawaban korporasi terkait kerusakan akibat pembalakan liar. Ya, Kejagung juga menegaskan, korporasi yang menyebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi. Terkait dengan pemulihan, ini kan bencana ini luar biasa, korbannya banyak dan kerusakan lingkungan itu bernilai luar biasa. Nah, itu yang tadi kita sepakati, kita akan masuk ke sana dan pasti kita akan meminta nanti pertanggungjawaban korporasi terkait berapa kerugian lingkungan ini, berapa nilainya, dan kemudian menurut Undang-Undang pasal 112 Undang-Undang Lingkungan, korporasi yang mengakibatkan kerusakan itu wajib melakukan pemulihan atas kerugian yang ada. Nah, kita akan optimalkan ke sana dan kita sepakat, kami yakin ini nanti perkara dapat bisa kita tuntaskan dan menjadi harapan masyarakat untuk tercapainya keadilan, dan yang utama adalah perintah Presiden sebagai pimpinan tertinggi kita. Demikian. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 60 triliun rupiah untuk kebutuhan pemulihan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60 T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60 T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap.